Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran HAM, tentang kekerasan terhadap aktivis lingkungan. Baik, pertama-tama sebelum saya menjelaskan kasus tersebut, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Agustinus Jeffrey. Saya program studi teologi, pendidikan teologi semester 5 tingkat 3. Baik, langsung saja. Kasus terhadap aktivis lingkungan. Yang pertama, pada tahun 2002 terjadi sebuah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan seorang aktivis lingkungan asal Indonesia yang bernama Joko Santoso. Joko adalah seorang aktivis yang aktif mengemukakan penolakan terhadap proyek tambang yang berpotensi merusak ekosistem di wilayah Kalimantan Timur. Proyek tambang tersebut dilakukan oleh sebuah perusahaan yang besar memiliki hubungan erat dengan penjabat setempat. Joko mengalami ancaman intimidasi dan akhirnya dianiayai secara fisik oleh sekelompok orang yang diduga disewa oleh perusahaan tambang tersebut. Tujuan adalah untuk menghentikan Joko untuk memperjuangkan hak-hak lingkungan dan masyarakat setempat yang juga terancam oleh dampak dari proyek tersebut. Pada suatu malam, Joko diculik dan dipukuli hingga mengalami cedera parah sebelum akhirnya dibuang di sebuah hutan terpencil. Korban dan pelaku. Korban Joko Santoso, seorang aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan keselestarian alam. Selain Joko, masyarakat sekitar yang bergantung pada lingkungan alam juga menjadi korban karena proyek tambang tersebut berisiko merusak ekosistem mereka. Pelaku utama dalam kasus ini adalah sekelompok orang yang disewa oleh perusahaan tambang untuk menghentikan aktivis Joko. Pihak yang bertanggung jawab secara tidak langsung adalah perusahaan tambang dan penjabat setempat yang memberikan perlindungan atau dukungan kepada perusahaan tersebut untuk menekan suara-suara oposisi. Penyebab dan akhir masalah. Penyebab utama dari pelanggaran HAM ini adalah adanya konflik kepentingan antara proyek tambang yang menguntungkan segelintir pihak dengan hak-hak masyarakat dan lingkungan yang lebih luas. Perusahaan tambang memiliki kepentingan ekonomi yang besar, sementara Joko dan kelompok masyarakat berjuang untuk melindungi hak mereka dan atas lingkungan yang sehat. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap aktivis lingkungan sosial menjadi faktor pendukung praktik kekerasan terhadap aktivis seringkali terabaikan oleh aparat penegak hukum, terutama jika yang terlibat adalah pihak-pihak dengan kondisi politik dan ekonomi yang kuat. Akhir masalah, setelah adanya tekanan dari organisasi HAM internasional dan media, kasus ini mulai mendapat perhatian. Investasi pun dilakukan meskipun pelaku langsung tidak dapat segera ditangkap karena kesulitan dalam mengidentifikasi mereka yang bertindak di balik layar. Namun, melalui advokasi masyarakat dan lembaga internasional, akhirnya perusahaan tambang tersebut dipaksa untuk membayar atau mengganti rugi kepada korban
dan menghentikan perusahaan tambang tersebut dipaksa untuk melalui memperketat aturan untuk melindungi aktivis lingkungan dan menerapkan hukum lebih tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap mereka. Dampak bagi korban dan pihak lain. Dampak bagi korban. Joko Santoso mengalami trauma fisik dan psikologis akibat penyiksaan yang diterima. Selain itu, karirnya sebagai aktivis lingkungan juga terhambat, meskipun ia kembali melanjutkan perjuangan dan langkah internasional dan dampak jangka panjang, termasuk kekuatan dan kecemasan yang dialami oleh aktivis lainnya yang menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara atau bergerak karena takut menjadi sasaran kekerasan. Dampak bagi pihak lain. Masyarakat yang terdampak oleh proyek tambang menjadi lebih terbuka terhadap perjuangan hak-hak lingkungan dan mulai bersolidaritas dengan aktivis seperti Joko. Namun, ketidakadilan yang terjadi juga menciptakan kekuatan di kalangan masyarakat yang tinggal dekat proyek-proyek industri besar. Dan mereka mulai meragukan kemampuan hukum negara untuk melindungi hak mereka. Aspek hukum. Pelanggaran HAM dalam kasus ini terdapat pelanggaran terhadap hak kebebasan berbicara, hak untuk berorganisasi, hak atas perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk melindungi dan hidup sehat dan aman. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijaminkan oleh Konstitusi Indonesia dan juga konvensi internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Proses hukum tersebut terhadap pelaku penyiksaan memutuskan karena adanya hambatan politik dan ekonomi yang melibatkan pihak lain berkuasa. Tentang solusi masalah. Solusi untuk masalah ini adalah memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka. Pemerintah harus lebih serius dalam mengenai kasus kekerasan terhadap aktivis dan memberikan perlindungan yang memadai. Selain itu, termasuk dalam pengawaikan proyek industri besar juga harus diperlukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dapat merugikan masyarakat. Sekian dan terima kasih.